Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan materi tentang kebebasan dan tanggung jawab muatan pesan. Di sini ada anggota kelompoknya yaitu saya sendiri, Hayala Bukti Paulus Sudrajat. Yang kedua ada Gilang, yang ketiga ada Akbar. Oke, di sini adalah latar belakangnya. Dalam era komunikasi modern, arus informasi mengalir begitu cepat melalui berbagai media seperti media sosial, media digital, dan media massa. Setiap individu memiliki kesempatan yang luas untuk menyampaikan pendapat, gagasan, dan pesan tanpa batasan ruang dan waktu. Kondisi ini mencerminkan adanya kebebasan dalam menyampaikan pesan sebagai salah satu hak fundamental dalam kehidupan berdemokrasi. Kebebasan tersebut memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam diskusi publik ataupun mengembangkan kreativitas serta berperan aktif dalam proses pembangunan sosial dan budaya. Sini ada kontradiksi kebebasan dan tanggung jawab muatan pesan. Kontradiksi antara kebebasan dan tanggung jawab muncul ketika hak untuk berpendapat digunakan tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap individu maupun orang lain, atau bahkan masyarakat, atau bahkan lingkungan sekitar secara luas. Dalam teori komunikasi, kebebasan berekspresi memungkinkan penyampaian pesan secara luas, tapi tanggung jawab menuntut bahwa pesan tersebut harus satu, benar, yaitu akurat dan tidak menyesatkan. Yang kedua ada etis, tidak merendahkan orang lain atau memprovokasi orang lain. Yang ketiga, sesuai norma hukum, tidak mengandung ujaran kebencian, fitnah, sara, serta pornografi. Yang terakhir tuh poin 4, yaitu mempertimbangkan dampak sosial. Sini ada kebebasan. Kebebasan merupakan salah satu konsep fundamental dalam filsafat politik dan komunikasi yang menjadi dasar bagi kehidupan masyarakat atau manusia modern. Secara umum, kebebasan dapat dipahami sebagai kondisi di mana seseorang memiliki kemampuan untuk bertindak, berpikir, atau mengemukakan pendapat tanpa adanya tekanan, paksaan, atau hambatan dari pihak eksternal. Lalu ada tanggung jawab. Tanggung jawab merupakan konsep etis dan moral yang mengacu pada kewajiban seseorang untuk menanggung akibat dari tindakan, keputusan, atau pernyataan yang dibuatnya secara umum, yang berarti tanggung jawab merupakan kesediaan individu untuk menerima konsekuensi dari apa yang ia lakukan, baik konsekuensi yang bersifat positif maupun negatif dalam konteks komunikasi. Tanggung jawab memiliki peranan penting karena setiap pesan yang disampaikan kepada publik dapat mempengaruhi persepsi, emosi, dan tindakan orang lain. Lalu ada pesan. Pesan merupakan unsur utama dalam proses komunikasi yang berfungsi sebagai isi atau materi yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Secara umum, pesan dapat dipahami sebagai informasi, gagasan, perasaan, simbol, atau makna yang dirancang oleh pengirim untuk dikirimkan melalui suatu saluran tertentu dengan tujuan tertentu. Pesan dapat berupa kata-kata, merupakan kalimat verbal, bahasa tubuh atau nonverbal, simbol, gambar, suara, teks, hingga bentuk digital seperti foto, video, ataupun emoji. Jenis pesan terdiri dari 5. Yang pertama, pesan verbal yang disampaikan melalui bahasa lisan atau tulisan. Contohnya, teks, percakapan, atau pidato. Dan yang kedua ada pesan nonverbal. Pesan nonverbal ini disampaikan melalui gestur, ekspresi, intonasi, postur tubuh, contohnya tatapan mata, senyuman, nada suara. Dan yang ketiga, pesan visual, disampaikan melalui gambar, simbol, desain grafis, contohnya poster, logo, atau foto. Dan yang keempat ada pesan digital, disampaikan melalui media digital seperti chat, video, emoji, konten media sosial. Ini adalah pesan yang semakin dominan di era modern.
Dan yang kelima ada pesan massa atau mass message, ditujukan kepada publik luas melalui media massa seperti televisi, radio, internet, dan surat kabar. Ini adalah isu moral. Isu moral adalah persoalan berkaitan dengan penilaian mengenai benar atau salah, baik atau buruk, serta etis atau tidak etis dalam tindakan manusia, dihadapkan pada situasi yang mengharuskan mereka menentukan pilihan tindakan yang memiliki konsekuensi moral. Dalam praktiknya, beberapa isu moral yang sering muncul dalam komunikasi dan penyebaran pesan meliputi: yang pertama ada penyebaran hoax dan informasi menyesatkan, dan yang kedua ada pelanggaran privasi, dan yang ketiga ada kebencian atau hate speech. Dan yang keempat ada manipulasi dan bias informasi. Dan yang kelima ada produksi konten media. Ini adalah contoh kerusakan lingkungan dan pelanggaran hak masyarakat asli akibat penambangan nikel. Lihatlah ketiga gambar tersebut menyampaikan pesan bahwa akibat dari penambangan ilegal ini atau penambangan nikel dapat menyebabkan kerusakan alam. Di beberapa daerah Indonesia, misalkan Raja Ampat, Sulawesi, aktivitas penambangan nikel dilakukan oleh perusahaan pertambangan besar. Dan yang kedua ada penambangan tersebut menyebabkan kerusakan lingkungan yang serius, erosi, sedimentasi ke perairan, hilangnya vegetasi, dan kerusakan ekosistem laut. Selain dampak lingkungan, ada juga isu moral terkait hak masyarakat adat. Beberapa komunitas tidak diberikan persetujuan bebas dan informasi penuh. Negara dan perusahaan juga memiliki kewajiban moral dan legal untuk melindungi lingkungan dan hak warga dari kerusakan akibat pertambangan. Ada studi yang menyatakan state's responsibility atas kerusakan lingkungan akibat pertambangan. Misalnya di Sulawesi Tenggara, dampak moral itu ada tanggung jawab sosial. Perusahaan pertambangan memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga kelestarian lingkungan dan kesejahteraan komunitas lokal. Dalam bukan hanya profit jangka pendek dan keadilan antar generasi. Kerusakan lingkungan tidak hanya dirasakan sekarang, tetapi bisa menurunkan kualitas alam untuk generasi mendatang. Hak asasi manusia jika masyarakat adat tidak dilibatkan secara benar dalam keputusan, maka hak mereka atas tanah dan kelangsungan hidup terganggu. Dan yang terakhir, integritas pemerintah. Pemerintah sebagai pemberi izin tambang harus menjaga integritas dan transparansi serta memastikan bahwa izin tidak merugikan masyarakat lokal dan lingkungan. 3 isu kebebasan dan tanggung jawab muatan pesan dalam media. Di antaranya nomor 1, pornografi dalam media. Pornografi merupakan salah satu isu moral sosial yang paling kuat berkaitan dengan kebebasan berekspresi dalam media. Di satu sisi, para pembuat konten sering berargumen bahwa produksi atau penyebaran konten sensual adalah bagian dari kebebasan berkarya atau berekspresi. Namun, di sisi lain, pornografi berpotensi merusak, melanggar norma kesusilaan, serta memberi dampak negatif pada anak-anak dan remaja yang terpapar. Yang kedua, pesan mengguncang dan menimbulkan shock atau shock content. Pesan yang mengguncang shock content adalah konten yang sengaja dibuat atau disebarkan untuk memancing emosi ekstrim seperti ketakutan, keterkejutan, kemarahan, atau trauma. Contohnya adalah video kekerasan, video kecelakaan tragis, pembunuhan, atau visual yang mengandung darah atau kematian. Yang ketiga, pesan yang menghina sara atau suku, agama, ras, dan antar golongan. Pesan yang menghina sara masuk isu yang paling serius dalam komunikasi karena dapat memicu konflik sosial. Konten ini meliputi ujaran kebencian, diskriminasi, stereotip negatif, penghinaan terhadap kelompok tertentu, hingga provokasi berbasis identitas. Mencari batasan moral. Mencari batasan moral merujuk pada proses di mana individu maupun masyarakat menentukan sejauh mana
tindakan, pesan atau perilaku dapat dianggap dapat diterima secara etis. Batasan moral tidak bersifat tetap. Ia mempengaruhi oleh nilai budaya, agama, norma sosial, filsafat, etika, serta perkembangan teknologi. Dalam konteks komunikasi dan media, pencarian batasan moral menjadi semakin penting karena arus informasi yang cepat dan luas dapat memperbesar dampak serta tindakan atau pesan terhadap masyarakat. Tanggung jawab sosial media. Tanggung jawab sosial media merujuk pada kewajiban moral, etis, dan profesional bagi individu, organisasi, maupun perusahaan platform media sosial untuk menggunakan dan mengelola media secara bertanggung jawab. Tanggung jawab ini muncul karena media sosial memiliki pengaruh besar terhadap opini publik, perilaku sosial, dan stabilitas sosial politik. Dalam konteks komunikasi, bertanggung jawab sosial media mencakup beberapa aspek. Pertama, tanggung jawab terhadap kebenaran informasi. Kedua, tanggung jawab untuk menjaga etika komunikasi. Yang ketiga, tanggung jawab sosial terhadap keberagaman dan toleransi. Mungkin sekian dari kelompok saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.